Puji Tuhan, saudaraku, selamat pagi. Saya ingin menyampaikan renungan pendek pagi ini sebelum kita melakukan berbagai aktivitas kehidupan. Kali ini tema yang saya angkat adalah waspadalah terhadap kuasa si jahat. Teksnya diambil dari Kisah Rasul pasal 13 ayat 6-12. Berbunyi demikian. Ini berhubungan dengan kisah Paulus dan Barnabas di Pulau Siprus. Mereka melingkari seluruh pulau itu sampai ke Pafos. Di situ mereka bertemu dengan seorang Yahudi bernama Bar Yesus. Ia seorang tukang sihir dan nabi palsu. Ia adalah kawan gubernur pulau itu, Sergius Paulus, yang adalah orang cerdas. Gubernur itu memanggil Barnabas dan Saulus karena ia ingin mendengar firman Allah. Tetapi Elimas, demikian namanya dalam bahasa Yunani, tukang sihir itu menghalang-halangi mereka dan berusaha membelokkan gubernur itu dari imannya. Tetapi Saulus, juga disebut Paulus, yang penuh dengan Roh Kudus, menatap dia dan berkata, "Hai anak iblis, engkau penuh dengan rupa-rupa tipu muslihat dan kejahatan. Engkau musuh segala kebenaran. Tidakkah engkau akan berhenti membelokkan jalan Tuhan yang lurus itu? Sekarang lihatlah, tangan Tuhan datang menimpa engkau dan engkau menjadi buta beberapa hari. Engkau tidak dapat melihat matahari." Dan seketika itu juga orang itu merasa diliputi kabut dan gelap. Dan sambil meraba-raba ia harus mencari orang untuk menuntun dia. Melihat apa yang telah terjadi itu, percayalah gubernur itu, ia takjub oleh ajaran Tuhan. Saudara sekalian, ini kisah di sebuah pulau namanya Siprus. Pada waktu itu Paulus dan Barnabas dalam perjalanan memberitakan Injil sampai di pulau Siprus. Dan mereka kemudian mengelilingi pulau Siprus itu. Dan dalam perjalanan itu mereka bertemu dengan seorang Yahudi yang bernama Bar Yesus. Dia adalah tukang sihir. Menyedihkan karena orang Yahudi itu seharusnya orang yang telah diajar dari kecil percaya kepada Tuhan, Yahweh Elohim. Tetapi kisah ini menyedihkan karena dia bukan saja tidak percaya, dia bahkan menjadi musuh kebenaran. Di sana dia menjadi tukang sihir, menjadi nabi palsu. Yang luar biasa, tukang sihir nabi palsu ini berkawan dengan gubernur Pulau Siprus itu yang bernama Sergius Paulus. Dan gubernur Pulau Siprus itu adalah seorang yang cerdas. Dia orang yang menjunjung tinggi kebenaran sampai akhirnya dia ingin bertemu dengan Paulus dan Barnabas karena dia ingin mendengar firman Tuhan. Akhirnya saudaraku, terjadilah pertemuan itu. Tapi yang kita baca tadi adalah bagaimana Bar Yesus atau Elimas dalam bahasa Yunani, orang Yahudi tukang sihir nabi palsu itu, kemudian berusaha menghalang-halangi supaya gubernur Sergius Paulus tidak bisa mendengar firman Tuhan. Saudaraku, iblis itu selalu berusaha bekerja dengan cara yang licik dan kadang-kala cerdas. Memang iblis tidak bekerja semata-mata menjadi roh jahat, tapi dia bekerja melalui manusia, melalui Bar Yesus ini. Dia menghalangi kebenaran supaya gubernur tidak jadi mendengar firman Tuhan dan tidak menjadi percaya. Luar biasa dalam kisah itu, Paulus yang penuh dengan roh itu kemudian menatap Bar Yesus dan berkata, "Hai engkau anak iblis, hatimu penuh dengan tipu muslihat. Sampai kapan engkau selalu membelokkan orang dari kebenaran, dari jalan lurus itu? Dan engkau adalah musuh segala kebenaran." Paulus berkata tegas, "Engkau harus tahu bahwa hari ini tangan Tuhan menimpa engkau. Dan engkau akan menjadi buta beberapa hari. Engkau tidak bisa melihat matahari." Saudaraku yang kekasih, akhirnya Bar Yesus merasa ada kabut hitam sehingga dia tidak bisa melihat. Dia menjadi buta dan meraba-raba mencari orang untuk bisa melihat hal itu. Gubernur yang cerdas itu kemudian setelah dia mendengar sabda Tuhan menjadi percaya. Dan dia gubernur itu menjadi orang beriman. Percaya kepada Yesus sebagai Tuhan dan Selamatnya. Saudaraku yang luar biasa, puji Tuhan saya pernah ke Pulau Siprus. Dan saya pernah melihat peninggalan dari Sergius Paulus. Yang luar biasa adalah dia orang gubernur yang punya kedudukan, dia punya kekayaan, dia punya masa depan. Tetapi dia sungguh mencari Tuhan. Tuhan sang penebus. Dia percaya kepada Yesus. Saudaraku, hati-hatilah terhadap kuasa jahat. Kadang-kala kuasa jahat itu memakai manusia, kadang-kala memakai arus dunia, harta, uang, dan berbagai hal yang menyenangkan daging untuk menghalangi orang percaya kepada Tuhan. Karena itu sudah waspadalah. Waspadalah. Karena itu saudaraku, kita dinasihati dalam 1 Petrus 5 ayat 9. Hati-hatilah terhadap tipu muslihat iblis. Lawanlah iblis dengan iman yang teguh dan dia akan lari daripada. Mari kita ikut Tuhan. Hati-hati terhadap tipu muslihat iblis. Amin. Bapak terima kasih. Kami sadar bahwa hidup kami sebagai umat beriman kadang-kala dihadapkan dengan berbagai situasi yang sulit rumit. Karena di balik situasi itu ada iblis yang selalu berusaha membelokkan dan mengganggu iman kami. Tolong kami semua
untuk tetap teguh memandang Tuhan, percaya dan mengasihi Tuhan, memegang teguh kebenaran firman Tuhan. Mohon berkat Tuhan untuk berbagai hal dalam kehidupan kami. Mohon berkat Tuhan untuk negeri kami Indonesia, tentram, damai, dan diberkati. Ini doa kami Tuhan Yesus. Terima kasih. Amin. Selamat pagi.